Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ma'asyiral muslimin, jamaah masjid Ummul Qura yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah menghadiri majelis akhir maghrib ini. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dan keringanan langkah kita ini mampu mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kita mendapatkan ridha Allah, kita semuanya kelak bisa berkumpul kembali ke dalam surga-Nya. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mampu menjadi umat yang senantiasa sami'na wa ata'na, mampu menjadi umat yang senantiasa mendengar dan taat atas semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini sebelumnya saya minta maaf dikarenakan minggu ini sebenarnya jadwal sesungguhnya itu Ustaz Andi Nafianto, kemudian hari Kamis kemarin beliau menyampaikan sakit sehingga minta untuk dicarikan pengganti. Kemudian alhamdulillah saya segera mencari pengganti, alhamdulillah dapat Ustaz Subhadianto. Laku darurat tadi perjalanan dari Surabaya, ketika di sekitar Tulungagungan, Menggaya Tulungagung, beliau menyampaikan tidak bisa mengisi dikarenakan sakit. Akhirnya mau tidak mau saya menggantikan beliau untuk mengisi malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf yang akuratnya Ustaz Subhadianto yang mengisi pada malam hari ini dikarenakan beliau sakit. Kita doakan beliau Ustaz Subhadianto dan Ustaz Andi Nafianto mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan bisa segera sembuh dan bisa beraktivitas bagaimana semestinya. Allahumma amin. Di sini saya ingin mengangkat suatu tema yang berjudul tentang orang-orang pilihan bersama Masjid Aqsa. Masa muslimin rahimakumullah. Kenapa tema ini saya angkat? Dikarenakan kita saat ini banyak yang terlena mengingat kondisi serta keadaan Masjid Aqsa sekarang ini sudah sangat-sangat mengkhawatirkan banget, sangat-sangat perlu kita perhatikan. Kondisi sekarang
mereka bertahan dari penjajahan Israel ini, namun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keteguhan kepada mereka, tetap memberikan keistiqomahan iman kepada mereka, sehingga ketika keluarga mereka syahid, mereka senantiasa hati-hatinya mengucapkan, engkau bahagia, kalian telah berjumpa di surga bersama keluarga yang lain. Jadi ini adalah kondisi yang harus kita perhatikan. Terus mengapa Al-Aqsa ini perlu kita perhatikan? Yang pertama, bahwasanya kita harus berusaha mengulang atau mengenang secara kembali bahwasanya Al-Aqsa itu pertama kali didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam adalah orang yang pertama kali membangun atau mendirikan Masjidil Aqsa. Sehingga dikarenakan Nabi Adam mendirikan Al-Aqsa, sehingga beliau menjadi orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-33 juz 3, Allah berfirman, Inna wasofa Adam wa Nuha wa ala Imran wa ala Ibrahim wa ala Imran al-alamin. Inna wasofa, sesungguhnya Allah telah memilih. Jadi kalau lebih ini berarti menunjukkan tauhid. Jadi teman-teman kalau bahasa sana Adam akan Nabi Adam, wa Nuhan dan juga Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan juga keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan juga keluarga Imran al-alamin, di atas seluruh alam. Jadi karena Nabi Adam adalah orang yang pertama kali mendirikan Al-Aqsa, maka Allah berikan gelar beliau sebagai Istofa. Dan ini harus kita perhatikan. Dan tidak semua nabi memiliki gelar Istofa ini. Tidak semuanya. Maka kita harus berusaha menjadikan kita ini orang-orang yang benar-benar bisa menjadi orang-orang pilihan atau orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Masjid Aqsa ini mengalami keruntuhan, akhirnya direnovasi kembali oleh Nabi Ibrahim. Dalam sejarah dijelaskan kurang lebih terjadi pada tahun 2000 sebelum Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh nabi-nabi yang lain. Ketika Nabi Ibrahim, Allah juga memberikan gelar Istofa kepada mereka, artinya nabi-nabi pilihan. Allah telah menjelaskan dalam surat As-Saff ayat yang ke-45 sampai 47. Pada juz yang ke-23 Allah telah menjelaskan wa dzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, dan ingatlah kepada hamba kami Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Ishaq dan Nabi Ishaq, wa Yaqub dan juga Nabi Yaqub, ulil aidi wal absar, yang memiliki kekuatan yang sangat besar dan juga memiliki absar, pengetahuan yang sangat tinggi. Inna akhlasnahum, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka bi khalisatun biqradda, dengan menjadikan mereka itu orang yang punya akhlak yang sangat tinggi, yaitu apa? Dengan cara senantiasa diberi
permasalahan akhirat. Wa innahum indana laminal mustafainul akhyar. Dan mereka itu semuanya pada sisi kami termasuk orang-orang mustafainul akhyar, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang senantiasa berinteraksi atau ada kontribusi kepada al-aqsa, mereka ini adalah orang-orang yang diberikan gelar istofa. Dan tidak semuanya mendapatkan. Jadi tidak semuanya tidak mendapatkan, hanya nabi-nabi tertentu saja. Demikian pula ketika Maryam alaihissalam, meskipun Maryam ini manusia biasa, tapi karena hikmah kepada al-aqsa, yang mana ketika Nabi yang benar ini nadartu laka ma fi batni muharrar. Jadi Nabi Yakub ini ketika mengandung istrinya, ini sudah benar bahwasanya Maryam ini akan dijadikan muharrar, orang yang berhikmah kepada al-aqsa. Sehingga dikarenakan hikmahnya itu, Allah memberikan kekhususan kepada Maryam dengan apa? Ya Maryam, inna wasfaki wa tahharaki wasfaki ala nisa'i alamin. Jadi Allah berkali-kali menyampaikan inna wasfaki, sesungguhnya Allah memilihmu, wa tahharaki, dan mensucikanmu, wasfaki, kemudian dikasih kembali dan memilihmu kembali ala nisa'i alamin, pada wanita-wanita seluruh atau atas wanita-wanita seluruh. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai umat muslim harus bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mempunyai kontribusi terhadap al-aqsa. Apalagi saat ini mungkin panjenengan semuanya sudah mengetahui bagaimana penjajahan terhadap al-aqsa ini sangat luar biasa, ya. Tapi Allah senantiasa memberikan keteguhan hati kepada penduduknya, sehingga meskipun hantaman bom, roket, bahkan segala macam senjata canggih diberikan kepada mereka, tapi mereka tetap kokoh pendirian kepada Islam, tidak mau meninggalkan al-aqsa. Kenapa? Karena ini al-aqsa ini juga termasuk salah satu sejarah yang mengingatkan kita akan peristiwa apa? Nabi Muhammad dengan al-aqsa terjadi kira-kira peristiwa apa? Ada yang tahu? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israil pada yang pertama di juz yang ke-15 Allah menjelaskan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi subhanalladzi asra, maksud Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan bi'abdihi, dengan seorang hambanya, laila, pada suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang telah kami berikan barakah di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan ayat-ayat kami. Innahu wasami'ul basir, sesungguhnya Allah itu zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya ini juga diingatkan bahwasanya perintah teragung yang diterima oleh Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj adalah di Masjidil Aqsa itu. Jadi naik
ke lantai yang ketujuh itu dari Masjidil Aqsa, bukan dari Madinah atau Makkah. Kenapa? Karena ini merupakan masjid yang suci yang harus tetap kita jaga. Termasuk Nabi Nuh, dalam riwayat dijelaskan bahwasanya ketika banjir menghadang umat Nabi Nuh yang terombang-ambing kapal, Nabi Nuh ini minta agar diturunkan ke tempat yang berbarokah. Dalam riwayat dijelaskan tempat yang berbarokah ini adalah ketika Nabi Nuh mendarat setelah beberapa hari terkena banjir. Yang pertama kali mendarat adalah di Masjidil Aqsa atau Palestina. Jadi maksudnya rahmatullah. Maka bagaimana kita sebagai umat muslim harus bisa menjadi orang yang benar-benar berperan atau memiliki, meskipun kita susah, paling tidak kita ikut kontribusi terhadap Al-Aqsa dengan cara apa? Yang banyak wasilah, banyak. Ini kira-kira kita semuanya ingin menjadi hamba-hamba pilihan Allah tidak? Insya Allah saya yakin semuanya ingin menjadi hamba-hamba pilihan. Dengan cara ya kita harus menyadarkan kepada masyarakat bahwasanya saudara kita di Palestina, saudara kita yang di Al-Aqsa ini sangat membutuhkan bantuan kita. Bahkan akhir-akhir ini kematian Syekh Ismail Haniyah ini, meskipun satu orang yang meninggal, pasti nanti akan ada ribuan orang yang siap menggantikan beliau sebagai syuhada. Jadi mereka itu tidak takut mati, tapi mereka semuanya menginginkan kematian, menginginkan syahidnya. Nah ini monggo mari kita berusaha untuk menjadikan sarana, apalagi ini masih bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, memperbanyak amal-amal kita. Paling tidak kita membuat suatu gerakan. Paling tidak kita semuanya membuat suatu gerakan. Apakah setiap seminggu sekali kita sisihkan dari hasil kita yang mungkin nanti bisa disetorkan ke LMI untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Jadi ini adalah gerakan yang harus kita dukung perjuangan mereka. Jadi seminggu sekali mungkin seberapapun kita dari infak kita itu, ya tidak mengapa, tidak harus besar. Yang penting kita semuanya ada kontribusi terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Karena atasnya, kalau panjenengan semuanya aktif melihat berita-berita bagaimana Yahudi Israel ini menghancurkan perumahan-perumahan mereka, bahkan korban dari segala macam jenis bom atau senjata, sehingga menyebabkan banyak yang mati, banyak yang syahid, termasuk anak-anak. Ini pasti tidak akan kuat untuk melihat mereka. Sampai buka cacat, ada yang tangannya putus. Sementara kita di sini masih dalam keadaan aman, kita sholat juga aman, kita belajar juga aman, tanpa ada yang was-was sedikit
bahaya bom akan mengenai kita. Sementara saudara kita bisa bagaimana? Makanya kita sadarkan kepada keluarga kita sadarkan kepada sanak famili kita bahwasanya kita semuanya berkewajiban untuk ikut andil serta ikut bagaimana kita berkontribusi terhadap pembebasan Masjid Aqsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Ankabut, "Afasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun." Apakah mereka mengira akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami telah beriman? Maka kita juga harus bisa sekali lagi merasakan sedikit, paling tidak, ya kesedihan mereka adalah kesedihan kita. Luka yang mereka rasakan adalah luka kita. Karena apa? Kita sebagai seorang mukmin adalah satu bangunan, ya, yang mana ketika badan kita sakit, maka seluruh badan kita akan terasa sakit. Maka bagaimana juga kita bisa merasakan dalam hati kita kegelisahan saudara kita yang ada di Al-Aqsa, yang ada di Palestina. Ini juga kita merasakan kesedihan. Jangan kemudian kita merasa santai-santai saja, bahkan tidak ada niat untuk membantu mereka. Meskipun kita lagi butuh, tapi ya fattaqwa mastata'tum. Kita harus bertakwa semampu kita. Jangan sampai kemudian kita membiarkan, jangan sampai kemudian kita acuh-acuh. Tapi bagaimana kita sekali lagi memilih gerakan untuk membantu saudara kita yang ada di sana. Siap kira-kira nih? Siap kira-kira nih? Insyaallah. Yang termasuk kita yang ada di sini, ya, mengadakan majelis seperti ini adalah sikap kita. Dan jangan kemudian disalahartikan kita tidak mendapatkan pahalanya. Kita semuanya ini adalah orang-orang yang mendapatkan pahala dari majelis ini. Termasuk bagian yang sepele. Nah, ini beban ini hampir setiap minggu diminta untuk mengedarkan undangan ini juga ada pahalanya, ya. Jadi berkontribusi untuk meskipun kelihatannya sepele, tapi itu adalah bagian kita untuk mensukseskan pengajian ini, ya. Maka kita harus berusaha untuk ya semampu kita. Fattaqwa mastata'tum. Kemudian ini sedikit saya sampaikan mengenai penamaan masjid. Jadi masjid ini sebenarnya adalah tempat sholat. Kalau dalam sholat itu isim makan. Jadi harusnya itu apa? Kalau isi makan, kalau cara saya jelisu, majlasan, ya, tempat duduk. Majelis, ya, majelis. Kalau ada yang duduk, mak'ad. Nah, kemudian sona yasna'u, masna'. Namun ada beberapa kata yang Allah mengkhususkan keluar dari ketentuan kaidah dengan mengatakan masjid yang harusnya sajadahnya itu masjid, tetapi
ketika memberikan kata masjid, karena jelas Masjidil Aqsa. Jadi Allah sendiri yang menamakan masjid. Tujuannya apa? Dijelaskan oleh Syekh Mujid. Beliau mengungkapkan bahwasanya salah satu hal yang menjadikan masjid ini dinamakan masjid bukan masjid adalah masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah saja. Yang mana tempat ibadah itu bisa hanya sekali dalam seminggu seperti gereja atau yang lain. Tapi masjid ini adalah tempat untuk mempersiapkan generasi-generasi kita. Maka amat merugi, amat merugi ketika suatu masjid tapi tidak terdengar suara anak-anak sama sekali. Itu patut dicari tahu kenapa. Kami berbangga ketika masjid itu banyak anak-anak yang ikut sholat di dalam. Menunjukkan bahwasanya pasti regenerasi itu akan terjadi. Jadi kalau masjid kok malah sepi dari suara-suara anak-anak, itu malah perlu dipertanyakan. Ya meskipun terkadang kita sebagai orang tua mungkin kurang sabar, ya. Tapi ya seperti itu anak-anak. Mungkin kita ketika kecil bisa mengimami artinya ngoten. Ya. Jadi kita harus menjadikan masjid ini sebagai sarana untuk mempersiapkan regenerasi kita. Kita latih anak-anak kita. Kita ajak anak-anak kita. Ya meskipun sholatnya itu mungkin lari-lari kesana kemari atau mengapa, yang penting mereka mau ke masjid yang mereka senang. Ya. Tapi ketika mereka sudah tidak mau ke masjid, maka jangan berharap ketika mereka dewasa akan ke masjid. Makanya dinamakan masjid itu adalah bukan hanya sekedar tempat sujud, tapi tempat semuanya, ya, tempat segala urusan, termasuk mempersiapkan bagaimana mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang. Termasuk Rasulullah itu masjid digunakan sebagai apa? Tempat persiapan militer. Jadi latihan mereka itu mempersiapkan pasukan ini di masjid. Jadi ini kita sekali lagi masjid pada zaman Rasulullah itu multifungsi. Ya. Kalau kita mungkin jarang ya sekarang menjadikan masjid sebagai sesuatu yang multifungsi. Bahkan mungkin keadaan pengurusnya nggak setuju. Ya. Apalagi mungkin itu perlu gebrakan juga. Artinya yang mungkin masih dikasih fasilitas main tenis, sehingga ketika menunggu waktu sholat, ya ketika mau mereka main, ya monggo silakan. Artinya ini adalah sarana untuk mendekatkan mereka ke masjid, biar mereka mau dahulu ke masjid. Itu yang terpenting. Apa gampang bisa buatan ya. Termasuk sekali lagi para sahabat yang dididik oleh Rasulullah dari masjid ini sangat-sangat luar biasa. Bahkan mereka berhasil sampai melakukan perluasan Islam sampai ke 7 benua. Dan ini berkat didikan dari masjid. Nah sekali lagi monggo kita semuanya berusaha untuk menjadikan masjid ini sebagai wasilah, sebagai sarana untuk regenerasi kita, mempersiapkan generasi-generasi kita agar kita semuanya ini kelak ketika meninggal tetap ada orang yang senantiasa menjadi penerus amal-amal kita. Kalau orang kita sudah meninggal, anak kita terus pergi ke masjid karena melihat kita sebagai orang tua yang aktif ke masjid, maka kita secara langsung itu juga mendapatkan pahalanya. Karena
sering dilihatnya orang tuanya pergi ke masjid. Namun sebaliknya kalau kita kok jarang ke masjid malah sering dilihatnya mainnya nggak benar, kemudian anak kita ikut mainnya nggak benar, maka kita juga mendapatkan dosanya, dosa mengalir ke kita juga. Nah maka kita sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, terutama ayah atau bapak atau buya atau yang lainnya, harus benar-benar bisa menjadi teladan kepada anak. Karena apa? Kullukum ra'in. Kita semua adalah orang pemimpin. Jadi seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian terakhir, ini mari kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran, keteguhan, dan diberikan kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiyani al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amika mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma hadal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah, wa hadal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma dabbir musyrikin wal kafirin wal mulhidin. Allahumma dabbirhum ya Allah, ya Sami', ya Alim, ya Allah, ya yang memiliki segala-galanya. Berikanlah ya Allah kekuatan kepada saudara kami, ikhwan kami, saudara-saudara kami yang jauh dari kami, saudara kami yang ada di Palestina. Berikanlah mereka kemenangan ya Allah. Berikanlah mereka keteguhan hati, kesabaran, kekuatan iman yang kokoh. Berikanlah mereka kemenangan ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hancurkanlah orang-orang kafir, hancurkanlah sekutu-sekutu mereka ya Allah. Hancurkanlah Zionis Yahudi ya Allah, ya Sami' ya Alim, ya Qawi. Engkau zat yang maha kuasa ya Allah. Engkau kuasa atas segala-galanya. Kuasamu tidak ada tandingannya ya Allah. Menjadi Allah, hancurkanlah orang-orang kafir, hancurkanlah para Zionis Yahudi, dan berilah kemenangan kepada saudara kami yang ada di Palestina, saudara kami mujahidin di kulli makan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Mungkin ini yang bisa sedikit saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kemudian kita sempurnakan dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,